Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih hadis yang kedua ya. Kalau kemarin tentang rukun Islam. Ini akan kita bahas insyaallah rukun iman. Kita bacakan sedikit hadis lanjutannya. Qal, malaikat Jibril berkata, Rasulullah SAW berkata, ketika beliau bertanya, malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku atau beritahukanlah kepadaku mengenai iman. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, an tu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir, baik yang takdir baik maupun takdir buruk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billah, rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah? Yaitu meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang wujud. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', dalam surat Asy-Syu'ara, tidak ada sesuatu apapun yang serupa, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Maka kalau kita membayangkan Allah seperti ini, Allah tidak seperti itu. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kalau dalam keyakinan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat dan tidak terikat dengan waktu. Jadi tidak masuk di waktu, tidak ada umurnya. Tidak masuk dalam lingkaran waktu. Tidak bertempat dan tidak terikat dengan waktu. Allah wujud tanpa tempat dan tanpa terikat sama waktu. Itu kan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang zatnya adalah yang Maha Qadim. Wujud qidam, tidak ada awalnya. Baqa, tidak ada akhirnya. Mukhalafatul lil hawadits, tidak sama dengan makhluk-makhluk. Qiyamuhu bin nafs, zat Allah tidak butuh terhadap apapun dan siapapun. Wahdaniyah, esa di dalam zatnya, esa di dalam sifat-sifatnya, dan esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Wahdaniyah, esa, kudrah, maha kuasa, berkuasa, iradah, maha berkehendak. Hayyun, hayat, maha hidup. Sama, maha mendengar. Basar, maha melihat. Dan ilmu, maha mengetahui. Alim, maha mengetahui. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh orang Islam. Itu diantaranya. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beriman kepada malaikat-malaikatnya. Bagaimana beriman kepada malaikat? Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ada makhluk yang namanya malaikat. Yang Allah ciptakan dari cahaya. Yang Allah ciptakan dari cahaya yang maksum. Yang bersih dari dosa-dosa. Yang Allah ciptakan memang hanya untuk taat kepada Allah. Bersih dari dosa, bersih dari maksiat. Memang hanya untuk taat. Jadi Allah ciptakan makhluk yang namanya malaikat itu untuk taat. Allah juga menciptakan makhluk yang namanya iblis. Itu memang khusus untuk mengingkar kepada Allah. Dan Allah ciptakan yang namanya manusia yang bisa ingkar, bisa juga taat.
Malaikat ini jumlahnya banyak. Tidak ada yang mengetahui, hanya Allah. Hanya saja yang diperkenalkan, itu paling tidak ada 10 malaikat. Termasuk Jibril, dan malaikat Jibril ini adalah apa? Pimpinannya para malaikat. Wallahu alam. Dan kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah semuanya. Itu diceritakan dalam beberapa riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kurang lebih kitab wahyu itu ada 104. Yang 4 berbentuk kitab suci, dalam artian berbentuk buku kitab, ada hanya berbentuk lembaran-lembaran. 10 lembaran-lembaran itu berisi syariat-syariat dan hukum-hukum, wallahu alam, itu diberikan kepada Nabi Adam. 50 lembar itu diberikan kepada Nabi Syeds alaihissalam. 30 diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu namanya yang kita kenal dengan suhuf. Lembaran-lembaran yang tidak berbentuk kitab, hanya lembaran-lembaran saja. Dan jelas 4 kitab yang wajib kita imani juga, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, dan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui berapa? 25 yang ada di Al-Quran. Tapi dalam Musnad Ahmad itu diceritakan jumlah Nabi itu 124.000. Dan di antara Nabi itu ada 313 Rasul. Jadi Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Apa bedanya? Sebagian ulama mengatakan kalau Nabi itu menerima wahyu memang tidak untuk disampaikan, hanya untuk diri sendiri. Kalau Rasul itu memang wajib untuk disampaikan. Tapi sebagian lagi mengatakan Nabi itu meneruskan syariat Rasul yang ada pada waktu itu atau sebelumnya. Adapun Rasul itu memang membawa syariat baru. Jadi ada syariat baru, ada hukum-hukum baru yang dia bawa dan wajib disampaikan. Wallahu alam. Kalau guru-guru kami cenderung kepada pendapat yang kedua tadi. Rasul itu, Nabi dan Rasul semuanya wajib menyampaikan, hanya saja membawa syariat baru. Tapi ini hanya perbedaan pendapat saja. Dan 313 Rasul itu, ada 25 yang wajib kita ketahui. Yaitu yang di dalam Al-Quran. Kemudian juga beriman kepada hari akhir. Hari kiamat. Hari-hari kiamat itu ya hari kebangkitan, termasuk alam kubur itu termasuk hari kiamat. Wallahu alam, hari kebangkitan, mahsyar, mizan, sirat, surga, neraka itu semua hari kiamat. Maka kalau keliru keyakinannya tentang hari kiamat, maka apa? Imannya perlu dibenahi lagi. Kemudian terakhir iman kepada takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang kelewat tadi. Di antara cara beriman kepada Rasul adalah meyakini mereka adalah utusan Allah dan mereka adalah manusia-manusia yang maksum juga. Maksum dalam artian dijaga dari dosa-dosa kecil apalagi dosa besar. Jadi Nabi itu tidak melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Itu yang harus kita yakini. Maka kalau sifat wajib bagi Rasul itu dalam kitab-kitab akidah itu yang pertama siddiq, pasti benar, jujur, amanah. Amanah itu yaitu tidak berkhianat. Dalam artian berarti apa yang dia sampaikan pasti dilaksanakan. Dia pasti akan menghindari dosa-dosa yang dia sampaikan dan melaksanakan perintah-perintah yang disampaikan. Tablik dan menyampaikan. Kemudian fatonah, cerdas. Cerdas dalam berargumen. Wallahu a'lam. Jadi beriman kepada Allah. Bagaimana caranya tadi? Meyakini zat Allah ada tanpa terikat waktu dan tanpa tempat. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, meyakini terbuat dari cahaya, Allah ciptakan dari cahaya dan maksum, hanya untuk taat, tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah tadi,
kemudian beriman kepada Rasul Allah, kemudian hari akhir, dan takdir baik dan takdir buruk. Kalau takdir nanti mungkin kita akan sampaikan minggu depan, atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa dipertanyakan sekarang. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana disampaikan bahwa Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabi rasul, ya, Ustaz. Ya. Nah, bagaimana sekarang kan Rasulullah SAW khataman nabi, jadi nabi penutup. Bagaimana dengan Jibril ini? Apakah sudah pensiun atau tetap menyampaikan kepada orang-orang yang tertentu? Ya, ini wallahu a'lam ya. Itu saja, Ustaz. Sebagian mengatakan masih memberi ilham kepada orang-orang soleh. Masih memberi ilham kepada orang-orang soleh. Allah a'lam. Yang jelas ya tidak ada pensiunnya. Allah a'lam. Kurang lebih saya belum tahu, mungkin catatan buat saya minggu depan mungkin akan kita terangkan lagi. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan lagi, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini yang sebelum Ustaz, yang mana itu yang sebenarnya dikatakan itu takdir buruk, takdir apa? Takdir buruk dan takdir baik. Yang mana itu yang kriterianya itu yang mana itu takdir buruk itu Ustaz. Ya. Dengan takdir baik. Takdir baik dan takdir buruk. Ya, itu aja. Makasih. Ya, intinya kejadian-kejadian yang kita tidak sukai mungkin, atau mungkin takdir-takdir yang, jadi takdir itu kan ada yang sudah tidak bisa dihindari. Namanya takdir mubrom istilahnya kalau dalam ilmu akidah itu. Takdir yang sudah selesai. Lahir sebagai orang Makassar, tidak ada yang bisa pilih. Tidak ada yang bisa mengusahakan. Lahir sebagai orang Arab, ya kan begitu. Contoh takdir buruk itu salah satunya yaitu nanti terjadinya mungkin bisa dibilang buruk huru hara akhir zaman, atau mungkin perkara-perkara yang membuat dunia ini jadi hancur. Itu buruk. Takdir buruk dalam artian bukan dalam dari perbuatan Allah. Mungkin buruk untuk manusia, tapi di sana tidak buruk. Itu biasa orang kalau meninggal kata takdirnya. Ya. Ada biasa orang meninggal, oh sudah takdirnya itu, ada kan begitu Ustaz. Ya betul. Iya. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu takdir. Takdir. Ya kan? Betul, itu sudah takdirnya. Hanya saja sebelumnya yang namanya manusia ini kan dikasih ikhtiar. Istilahnya free will. Kebebasan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah perintahkan memang berusaha untuk selalu kepada kebaikan. Kalau orang sudah berusaha, kok kepleset jadi maksiat, itu takdir. Tapi orang sudah berusaha, itu takdir. Ya, itu mungkin buruk itu, Pak. Iya. Tapi takdir itu buruk mungkin untuk manusia ya, bisa dibilang begitu. Tapi kalau Allah tidak. Ketika Allah menciptakan keburukan, apa berarti buruk? Tidak. Karena kalau tidak ada keburukan, maka tidak ada kebaikan. Kan begitu. Allah ciptakan iblis. Allah kita suruh musuh, kita memang diuji dengan iblis itu. Ya, Allah ciptakan kaya, Allah ciptakan miskin. Coba kalau kaya semua, Pak. Mungkin kita semua sudah rebahan. Siapa yang mau mencangkul di pasar? Di sawah? Siapa yang mau menjual ke pasar? Tatanan dunia jadi tidak bagus. Maka ada kaya, ada miskin, ada tua, ada muda, ada sehat, ada sakit. Ada alim, ada yang awam. Ada ulama, ada yang tidak ulama. Supaya apa? Supaya ada dakwah. Ada menyampaikan. Yang awam diperintahkan untuk mendengarkan, mencari ilmu. Yang alim diperintahkan untuk menyampaikan. Dengan berdakwah. Jadi tatanannya jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Maka Rasulullah mengajarkan itu, aman, kalau terjadi sesuatu kepada kita yang tidak kita sukai, maka amantu biqadarillah khairihi wa syarrihi hulwihi wa murlihi wa hurrihi wa hulwihi wa murrihi. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada takdirnya Allah, baiknya, buruknya, manisnya, pahitnya. Minallahi ta'ala, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sikap orang beriman semestinya dalam menghadapi takdir. Tapi ingat, Pak, surga, neraka sudah diciptakan. Semua dalam takdir mubrom itu semua sudah dicatat, Pak. Yang di neraka siapa, yang di surga siapa. Semua sudah selesai sebenarnya kalau dalam takdir mubrom. Tapi ada yang namanya takdir mu'allaq.
Takdir mu'allak itu di situ kita memilih. Apakah kita mau ke kanan ataukah ke kiri. Jadi masalah takdir kita di neraka atau nanti di mana? Di surga itu urusan Allah. Jelas kita diperintahkan untuk selalu mendekati jalan-jalan menuju surga. Kan begitu. Kan ada yang mengatakan, kalau sudah dicatat, untuk apa yang kita beribadah? Ya memang karena Allah perintahkan. Ya kita juga tidak tahu kita di surga apa kita di neraka. Kan begitu. Nah, kemarin tuh ketika ada orang bertanya, ada yang mengatakan tobatnya nanti sajalah kalau sudah tua kan. Maka ulama ini katakan ini orang sombong ini. Ketika dia mengatakan seperti itu, apakah dia tahu sepersekian detik setelahnya dia masih hidup? Kan kalau masa lalu milik sejarah katanya. Kalau masa depan milik Tuhan. Nggak ada yang tahu. Apa yang milik kita yang sekarang kita? Maka kita selalu untuk berusaha di dalam kebaikan, untuk jalan-jalan Allah. Semoga kita dipilih Allah untuk masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam. Ini biasanya nanti larinya ke tasawufnya nih seperti ini. Tapi nggak usah terlalu diterangkan, nanti diprotes lagi. Soalnya banyak yang tidak setuju dengan tasawuf. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain mungkin?